Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia SMA kelas 12 semester pertama ya. Kali ini kita akan membahas mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Jadi dulu di kelas 11 kalian sudah mempelajari senyawa hidrokarbon yang terdiri dari senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kelanjutannya, jadi alkana, alkena, alkuna adalah dasar untuk mempelajari senyawa karbon selanjutnya. Nah, senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya ya itu dikelompokkan menjadi ada 7 golongan. Yang pertama halualkana, yang kedua alkohol, ketiga eter, keempat aldehid, kelima keton, keenam asam karboksilat, dan yang ketujuh adalah ester ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita khusus untuk membahas senyawa karbon golongan halualkana saja ya. Nah, senyawa halualkana ini di sini kita akan bahas mengenai yang pertama mengenai tata namanya ya, tata nama, yang kedua isomer, yang ketiga sifat-sifat senyawa halualkana, yang keempat kegunaan, dan yang kelima mengenai pembuatan dari senyawa halualkana itu. Ya, baik, kita mulai. Yang pertama mengenai tata nama halualkana. Ya, jadi sekali lagi halualkana ini merupakan senyawa turunan dari alkana. Ya, di mana aturan-aturan penamaannya juga mengikuti aturan penamaan dari alkana. Kalau dijabarkan aturan penamaan halualkana, mengingat-ingat lagi ya, siapa tahu ada yang lupa bagaimana tata cara penamaan senyawa alkana, maka itu menjadi patokannya. Yang pertama, rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Jadi maksudnya atom halogen itu harus terikat pada rantai induk. Ya, di mana rantai induk merupakan rantai yang terpanjang. Halogen itu sendiri kan adalah unsur-unsur dari golongan 7A ya. Makanya kalau alkana satu atom hanya diganti atau ditukar dengan unsur halogen, maka namanya menjadi halualkana ya. Kemudian atom C yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Artinya prioritas penomoran, jadi misalkan ada alkil, ada halogen, maka halogen lebih prioritas sehingga dia mendapatkan nomor yang rendah pada penomoran ya. Yang C ya, nama halogen ditulis sebagai awalan seperti metil, etil gitu ya. Nah, ditulis sebagai awalan, nama depan, diikuti nama alkananya, ditulis sesuai abjad ya, alfabet. Jadi berdasarkan misalkan halualkananya ada F, Cl, Br, I, maka yang ditulis duluan adalah Br ya. Terus F, terus Cl, baru I ya. Oke, lanjut. Jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifan. Ya, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifan. Jadi F dulu, baru Cl, baru Br, baru I. Itu adalah urutan kereaktifan atom halogen. Maksudnya kalau ada F, ada Br, maka prioritas penomoran itu F duluan karena F lebih reaktif dibandingkan dengan Br ya, sehingga mendapatkan nomor yang lebih rendah. Tapi penulisannya harus secara abjad ya, abjad alfabet. Terus yang E, jika terdapat 2 atau lebih atom halogen yang sejenis, misalkan Cl-nya ada 2. Kalau 2 di Cl tadi klor, maka dikloro ya. Jadi halogennya berakhiran dengan O semua ya. F fluoro, kloro, bromo, iodo ya. Ulangi, fluoro,
kloro, bromo, dan iodo. Kalau misalkan ada Cl. Misalkan ada 3 buah Cl, maka digabung menjadi trikloro. Ada 2 Br, dibromo. Misal ada 4 I, tetraiodo gitu ya, dan seterusnya. Oke, perhatikan contoh. Contoh penamaan senyawa haloalkana ini. Ini alkananya terdiri dari 3 atom C, 1, 2, 3. Nah, ada Br di C nomor 2. Maka namanya adalah 2 bromopropana. 2 dari mana? Dari posisi atom Br pada senyawa alkananya. Ya, alkananya 3, maka nama belakangnya adalah propana. Ya, 2 bromopropana. Br terikat pada C nomor 2 pada propana. Contoh yang kedua. Ini C-nya, alkananya memiliki 4 atom C. Ya. Nah, halogennya ada 2 macam. Ada I, ada Cl. Mana yang lebih prioritas? I dengan Cl? Prioritas Cl. Ya, jadi Cl memiliki nomor yang lebih rendah daripada I. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang lebih prioritas. 1, 2, 3, 4. Jangan dari kiri. Ya, kalau dari kiri 1, 2, 3 akibatnya Cl nomor 3. Ya, yang lebih prioritas memiliki nomor yang lebih rendah. Jadi 2 kloro, 2 iodo butana. Sekali lagi halogennya berakhiran dengan O. 2 kloro, 3 iodo butana. Nomor 2 ada Cl, nomor 3 ada iodo pada butana. Butana artinya C-nya 4, ya. Oke. Nah, untuk mematangkan, untuk lebih memahami tata nama senyawa haloalkana ini, kalian ditugaskan untuk mengerjakan soal dari buku Intan Pariwara halaman 131. Ya. Di buku Intan Pariwara halaman 131 terdapat tugas mandiri tentang tata nama senyawa alkana. Ya. Nah, di situ ada narasinya, 1 macam senyawa, kemudian ada 2 orang yang memberikan nama senyawa tersebut dengan berbeda. Mana pendapat siapa yang namanya yang benar. Ya. Baik, lanjut. Setelah tata nama, kita mempelajari isomer, ya, isomer dari haloalkana. Masih ingat isomer? Isomer apa? Iso itu sama, ya. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Strukturnya berbeda bisa macam-macam perbedaannya karena beda kerangka, karena beda posisi, ya. Nah, dimana kalau isomer haloalkana ini ada 2 isomer, ada isomer kerangka, ada isomer posisi. Isomer kerangka berarti rumus molekulnya sama, kerangkanya berbeda. Isomer posisi, rumus molekulnya sama, posisi kalau halogen berarti kalau haloalkana berarti posisi halogennya berbeda. Ya, jadi ini contoh untuk isomer kerangka. Ya, CHCl, C-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. C4H9Cl. Sama-sama C4H9Cl, ya. Nah, ada yang lurus, ya, tinggal ada Cl-nya di C nomor 2. Kemudian ada yang bercabang. Ya, 4C-nya dibuat bercabang. Cl-nya di C nomor 2. Nah, maka kalau strukturnya berbeda, pasti namanya juga berbeda. Ya, struktur yang pertama nih, struktur yang lurus. 1, 2, 3, 4. 2 klorobutana. Jangan dari kiri, kalau dari kiri Cl-nya nomor 3. Ya, jadi Cl-nya memiliki nomor yang serendah mungkin. 2 klorobutana. Yang kedua, 1, 2, 3. Di C nomor 2 ada Cl dan ada metil. Maka namanya adalah 2 kloro 2 metil propana.
ya. Jadi kalau isomer kerangka ciri khasnya nama belakangnya berbeda. Ada butana, ada metil propana. Metil 1, propana 3. 1 tambah 3 4 sama dengan butana. Ya, totalnya sama. Baik, sekarang isomer posisi. Isomer posisi halogennya yang berbeda. Ya, ini sama-sama C-nya ada 3. Yang pertama Cl-nya di C nomor 1, yang kedua Cl-nya di C nomor 2. Maka namanya juga beda. 1 kloropropana, 2 kloropropana. Jadi kalau isomer posisi itu nomornya yang berbeda. Ya, kan posisi itu ditandai dengan nomor ya. Nah, jadi 1 kloropropana dan 2 kloropropana. Itu isomer dari haloalkana. Ya. Lanjut. Sifat-sifat haloalkana. Ada sifat fisik, ada sifat kimia, ya. Sifat fisik mengenai sifat dari unsur tersebut sendiri ya. Unsur itu sendiri tidak berkaitan kalau unsur tersebut atau senyawa tersebut ditambah dengan zat-zat lain. Jadi sifat fisiknya memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi misalkan senyawa alkananya C2H6. Maka C2H6 dengan C2H5Cl, C2H5Cl itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan C2H6. Karena ya tentu saja kalau senyawa haloalkana memiliki MR yang lebih besar ya. H dengan halogen, unsur hidrogen dan halogen, pasti halogen itu memiliki AR, massa atom relatif yang lebih besar ya. Terus yang B, sukar larut dalam air, sama seperti alkana ya. Yang C, haloalkana suhu rendah berwujud gas yang tinggi, yang C-nya banyak, maksudnya semakin banyak atom C maka dia semakin padat ya. Yang D, dapat mengalami, nah ini sudah merupakan sifat kimia, dapat mengalami reaksi dengan, ini reaksinya ada logam Mg, Na, natrium alkoholat, KOH, AgOH, KCN, Ag, NO2 serta reaksi reduksi dan hidrolisis ya. Reduksi itu menurunkan bilangan oksidasi ya. Hidrolisis bereaksi dengan air. Ini contoh-contoh reaksinya ya. Ini reaksi haloalkana yang pertama, haloalkana dengan magnesium. Yang kedua haloalkana dengan natrium. Yang ketiga apa nih? Ini reaksi substitusi haloalkana dengan gas hidrogen. Yang ketiga haloalkana dengan ini satu senyawa natrium alkoholat ya. Baik, yang pertama coba kita sambil mengingat-ingat lagi tentang tata nama. C-nya ada 2, ada Br di sini. Berarti namanya bromoetana. Tidak usah disebut angka 1 atau angka 2 karena C-nya cuma ada 2. Ya, baik di kiri maupun di kanan sama saja bromoetana. Kalau yang kedua C-nya sudah ada 3. Kalau C-nya sudah ada 3, maka dia sudah memiliki isomer. Maka posisi Br harus lebih jelas ya. Jadi Br-nya di C nomor 1. 1 atau 3? 1 ya. Jadi 1 bromo, 1, 2, 3. Kalau 3 nama belakangnya apa? Propana. Jadi 1 bromopropana. Kenapa tidak bromopropana saja seperti di nomor 1 di senyawa yang pertama? Karena Br kalau dipindah ke tengah, maka namanya sudah beda, sudah menjadi 2 bromopropana. Ya, beda dengan yang pertama nih, dipindah-pindah masih tetap nomornya nomor 1 ya. Kalau ini apa? C-nya cuma 1 metana ya, jadi bromometana. Yang kedua sama seperti yang keempat sama seperti yang ketiga. Ganti saja Br-nya dengan Cl. Kalau yang ini bromometana, maka yang ini adalah klorometana. Ya, ini hasil reaksinya. Ya. Ini menjadi yang kedua ini jadi alkana, ini alkana. Ya, ini menjadi senyawa ether atau alkoksialkana. Ya, itu sifat-sifat senyawa haloalkana. Jadi secara umum sifat senyawa haloalkana itu lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa alkana itu sendiri. Apa penyebab kereaktifan haloalkana lebih
daripada alkana? Karena pada haloalkana kan terdapat unsur halogen, ya terdapat fungsinya yaitu unsur halogen. Halogen itu memiliki pasangan elektron bebas, 3 pasang elektron bebas, maka dia menyebabkan lebih reaktif, lebih mudah bereaksi, ya. Oh ya, Ibu, berkaitan dengan yang sebelumnya, yang ini, yang tentang isomer, ya, ada tugas lagi, tugas di halaman 132. Jadi buku paket, buku Intan Pariwara, halaman 132, ada tugas mandiri kaitan dengan isomer haloalkana. Jadi sudah ada 2 ya tugasnya. Yang pertama mengenai tata nama haloalkana, yaitu halaman 131. Kemudian yang kedua mengenai isomer haloalkana. Ya, isomer haloalkana tugasnya di halaman 132. Nanti dikirim ke Google Classroom ya, tulis di buku dengan rapi. Baik, setelah sifat-sifat haloalkana, kita mempelajari lagi yaitu tentang cara pembuatan haloalkana. Jadi bisa disintesis ya. Reaksi yang pertama, reaksi untuk menghasilkan haloalkana yaitu reaksi substitusi alkana dengan halogen ya. Alkananya disubstitusi dengan halogen, ditukar. Kalau substitusi kan ditukar. Apa yang ditukar? Mungkin C, tapi H ya. Jadi 1H dari senyawa alkana ditukar dengan unsur halogennya. Kalau metana ditukar dengan klorin, maka namanya hasil akhirnya adalah klorometana. Ya. Etana dengan klorin, kloroetana dan seterusnya. Satu saja H-nya ditukar dengan halogen, tergantung substitusinya adalah biasanya halogen yang paling reaktif. Kalau ada F, Cl ya. Tuh. Reaksi yang kedua yang menghasilkan haloalkana yaitu reaksi substitusi alkohol. Nih, walaupun belum belajar, jadi gugus fungsi senyawa alkohol itu adalah OH. OH ini akan disubstitusi. Substitusi itu sekali lagi apa arti substitusi? Penukaran, ditukar ya. Nah, jadi untuk menghasilkan suatu senyawa, cara yang kedua adalah substitusi halogen. Gugus OH dari alkohol nih ditukar dengan halogen, tukar dengan Cl. Jadi OH ditukar dengan Cl menghasilkan CH3, CH2, Cl. CH3, CH2-nya kan tetap tidak mengalami perubahan. CH3, CH2, CH3, CH2. Yang awalnya OH diganti dengan Cl. OH-nya bergabung dengan H, OH dan H gabung maka membentuk H2O. Jadi reaksinya menghasilkan air. Reaksi yang ketiga, reaksi adisi alkena. Adisi alkena. Alkena kan ciri khasnya ada ikatan rangkap 2. Dengan syarat untuk bisa menghasilkan haloalkana dari alkena, tentunya pengadisinya adalah halogen. Ya, misalkan Br2. Nah, kalau diadisi kan dimasuk ya, semuanya digabung ke dalam alkenanya, maka putus ikatan rangkap 2-nya menjadi ikatan tunggal. Dari alkena menjadi alkana. Dari alkena diadisi dengan halogen menjadi haloalkana. Alkena ada 2 bromnya, maka bromnya pisah, satu ke C kanan, satu ke C yang kiri. Jadi 1,2 di bromoetana. Itu pembuatan haloalkana dari adisi senyawa alkena dengan halogen ya. Baik, ini yang penting untuk dipelajari kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kegunaan alkana itu untuk apa sih kita belajar kita belajar haloalkana banyak kayak yang sudah dipelajari. Kalau alkana udah tahu kan, alkana untuk bahan bakar ya. Nah, kalau haloalkana untuk apa? Perhatikan, ada senyawa kloropom. Kloropom ini digunakan untuk medis ya, untuk medis biasanya untuk anestesi. Anestesi itu untuk biasanya operasi ya, kalau anestesi parsial untuk menghilangkan rasa sakit saja ya. Kalau anestesi total ya, bius total itu untuk menghilangkan kesadaran supaya tidak merasakan sakit dan lupa
maksudnya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, gitu kan, seperti ditidurkan seperti itu. Jadi kloropom digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Yang kedua, senyawa haloalkana iodopom CHI3 ya. Oke, yang ini belum dituliskan rumus molekulnya. Kalian cari ya, kloropom itu apa rumus molekulnya. Kalau iodopom CHI3. Agak mirip-mirip ya, tinggal ganti saja I-nya dengan Cl ya. Nah, iodopom digunakan untuk antiseptik ya. Nah, digunakan untuk antiseptik. Sifat iodopom itu kristal padat berwarna kuning, baunya khas. Biasanya ditambahkan dalam betadin ya, iodin. Nah, iodinnya dalam bentuk iodopom. Ya, antiseptik. Kemudian ada lagi karbon tetraklorida, tetra 4, klorida Cl. Jadi CCl4 ya, CCl4. Digunakan untuk menghilangkan noda minyak, lemak yang menempel pada pakaian ya. Bahan laundry biasanya atau deterjen ya. Nah, dahulu CCl4 juga digunakan untuk bahan pemadam kebakaran serta pelarut lemak, lilin, damar, dan protein. Tapi CCl4 itu kalau digunakan secara besar-besaran maka biayanya besar ya. Kalau untuk pemadam kebakaran sekarang sudah diganti dengan yang lebih murah ya. Baik, lanjut kegunaan senyawa haloalkana selanjutnya freon. Freon. Cari ya, freon itu rumus molekulnya apa? Freon banyak digunakan untuk pelarut, sama seperti yang tadi ya. CCl4 digunakan pelarut lemak, minyak, dan damar. Nah, ini yang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Pelarut sebagai bahan pendingin. Bahan pendingin di mana? Di tempat yang menjadi lebih dingin. Biasanya di lemari es ya, di freezer. Ya, simpan beku. AC. Kenapa bisa menggunakan freon? Karena freon memiliki titik didih yang rendah. Ya, jadi titik didihnya adalah min 30 derajat Celcius. Jadi ketika suhu min 30 derajat Celcius, dia sudah menjadi gas. Kemudian bisa juga digunakan sebagai aerosol pada hairspray dan body spray. Ya. Lanjut, ini sudah ya kalau salah tadi iodopom CHI3 dan seterusnya. Ini juga udah ada. Baik, demikian mengenai haloalkana. Jika ada pertanyaan ya, ditanyakan ya, jangan disimpan sendiri. Ditanyakan baik di kolom komentar di Google Classroom maupun bisa melalui WA ya. Jangan malu untuk bertanya ya. Demikian pertemuan kali ini yang membahas tentang senyawa karbon, terutama mengenai haloalkana. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai alkohol atau alkanol ya. Demikian dari Bu ya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata ya. Wassalamualaikum.